Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sujan Basuud dengan NIM 23183 kelas Jarkom C. Tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas praktikum Jarkom modul 2 dengan judul memeriksa frame Ethernet. Kita lanjut ke kebutuhan perangkatnya, dan panjang header Ethernet 2. Dan langkah kedua ini memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Dalam contoh di bawah, kita lanjut untuk ke CMD-nya. Nah, setelah itu, langkah ketiga ini memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Kita buka Wireshark, lalu ke Wi-Fi. Sini ada kayak komen gitu, lalu klik ARP or ICMP, lalu enter. Di rincian frame untuk suatu request ARP di sini. Nah, screenshot ini menyorot rincian frame. Lalu langkah keempat memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Untuk Bramble ini tidak terlihat dalam tangkapan. Destination-nya ini kalian ke Ethernet, lalu pencet destination. Untuk destination-nya ini B8 1E 4 50 A5 99. Source address-nya ini untuk source-nya, nah 84 3C 99 A0 8B 37. Untuk frame type-nya ini tipe ARP. Untuk datanya ini ARP dan FCS-nya tidak terlihat dalam tangkapan layar. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Isi file destination address yang terpenting adalah IP address, MAC address, dan frame type. Dan yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? PC harus mengetahui alamat MAC dari perangkat tujuan dari jaringan lokalnya sebelum mengirimkan permintaan ping ke perangkat lain. Jika alamat MAC belum ada di ARP change, PC akan mengirimkan ARP broadcast ke semua perangkat di jaringan lokalnya sendiri untuk menanyakan alamat MAC yang terkait dengan alamat IP tujuan. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Untuk source-nya ini 843C. Nah, kita ketik aja lah. Nah, lalu kita lanjut ke soal yang keempat. Sebutkan vendor ID atau OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Untuk NIC-nya ini, nah kita lanjut ke soal yang kelima. Bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Untuk bagian OUI ini outlet yang pertama sampai yang ketiga. Kita copy aja ini. Kita taruh. Kita lanjut ke soal yang keenam. Sebutkan nomor seri NIC dari source. Ini outlet yang terakhir. Latihan 2, Anda akan menggunakan Wireshark untuk meng-capture parameternya lokal dan remote. Kita lanjut aja ke yang pertama. Buka jendela, ini bukan ya. Buka jendela command prompt dan jalankan perintah ipconfig. Nah, kita kan udah ini ipconfig.
Lalu tuliskan IP address dari default gateway. Nah, ini. Mulai menangkap trafik pada NIC PC, buka Wireshark dan mulailah menangkap data. Nah, dikarenakan tadi udah dibuka, mari kita buka lagi Wireshark. Amati trafik yang muncul dalam jendela daftar paket. Nah, langsung kita yang ketiga, main filter Wireshark untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Nah, kita ini ubah ke ICMP aja. Kita lanjut ke latihan yang kedua. Langsung saja ke langkah yang pertama, ini mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Buka jendela command prompt dan jalankan perintah ipconfig. Karena saya udah menjalankan ipconfig tadi, kita cari yang namanya untuk IP address-nya ini. IPv4 address 192.168.194. Dan untuk dari default gateway-nya ini 192.168.1.1. Nah, menfilter Wireshark menampilkan hanya trafik ICMP, Anda dapat menggunakan filter. Nah, kita kan tadi menggunakan ARP atau ICMP, kita ubah ke ICMP aja. Nah, lalu jika tidak ada, ini langsung ke, lalu ketik di sini ping default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, untuk loss-nya itu 0%. Kita lihat. Nah, lalu output-nya seperti ini. Langkah keempat, nah dari jendela command prompt itu gateway dari PC. Nah, kan udah. Yang kelima, hentikan penangkapan trafik pada NIC. Klik icon stop capturing paket untuk menghentikan penangkapan trafik. Langkah yang keenam, periksa request echo atau ping pertama dalam Wireshark. Jendela utama Wireshark dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu panel daftar paket atas, panel paket detail, dan panel paket bytes. Jika Anda memiliki interface yang tepat untuk penangkapan paket sebelumnya, Wireshark akan menampilkan informasi ICMP dalam panel terdaftar paket Wireshark. Dalam panel daftar paket, klik frame pertama, Anda akan melihat echo request di bawah judul info. Nah, kita lanjut ke langkah yang ke-6, yakni periksa request echo atau ping pertama di Wireshark. Dalam panel langsung ke pertanyaan aja, apa MAC address dari NIC PC? Nah, untuk MAC address tersebut yakni, nah, untuk MAC address dari default gateway-nya yakni ke destination. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Anda dapat klik tanda lebih dari. Nah, ini lebih dari. Nah, ini memperoleh informasi lanjutan dari frame internet, jenis frame internet, yakni di sini. Untuk tab-nya apa di sini? Di sini kita lanjut ke baris terakhir dalam bagian tengah yang menyediakan informasi mengenai file data dari frame ingatlah. Data mengandung informasi IP4 address source. Untuk source-nya ini, nah di sini IP source-nya. Untuk destination-nya ini, kita lanjut ke soal yang ketiga. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame, hex, panel paket. Klik baris internet ke automation protokol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket bytes.
bagaimana mengejar dua oktet terakhir yang disorot. Nah, untuk mengejar dua oktet terakhir yang disorot itu begini. Nah, di sini kan ada alfabet. Nah, di sini kita screenshot ada, lalu kita taruh di sini, lalu kecilin, lalu kontrol T biar di tengah. Kita lanjut ke soal yang keempat. Klik frame selanjutnya di dalam bagian atas, periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik, karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Untuk balasan yang pertama yakni sini. Selanjutnya kita balasan terhadap ping yang pertama. Kita misalnya tadi taruh di sini, lalu kilin Ctrl E. Kita lanjut ke soal yang kelima. Ini sebutkan device dan MAC address, ditampilkan sebagai destination address. Nah, untuk destination address-nya di sini. Nah, kita lanjut ke menangkap paket host jauh. Klik icon Start Capture untuk memulai suatu tangkapan WireShark baru. Anda akan menerima jendela bawah menanyakan menyimpan paket tangkapan sebelumnya ke suatu file. Sebelum memulai tangkapan baru, klik Continue Without. Nah, kita Continue Without Saving. Buka suatu jendela CMD. Dan dalam jendela From Window, silakan ping ke www.cisco.com. Kita ke CMD, ke ping www.cisco.com. Nah, kita tutup jendela command prompt-nya, hentikan penangkapan paket. Nah, kita hentikan. Periksa paket baru dalam panel daftar paket dari WireShark. Nah, untuk periksa kita cek dulu gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dalam frame request echo ping pertama. Nah, ini untuk ping pertama, mana yang merupakan MAC address source dan destination-nya. Untuk mengetahui source pertama dan destination-nya ini. Nah, untuk source-nya kita ketik aja B8 1E 4 50 5 99. Dan untuk destination-nya kita ini, nah ini B8 1E 4 50 5 99. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebutkan. Nah, ini kembali ya. Sebutkan IP address source dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame. Nah, untuk source dan destination-nya ya ini. Untuk IP kita ketik aja langsung 192.168.1.94. Dan untuk destination-nya ini 184.26.109.32. Nah, oke, mari dulu. Lanjut ke soal yang ketiga, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah, sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Nah, untuk yang langkah 6 ini, nah, kan tetap sama MAC address-nya, IP address-nya.
sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama. Mengapa IP address destination berubah? Dikarenakan untuk IP tersebut itu mengirim data ke PC lain, sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama. Dikarenakan kita ngeping ke laptop saya sendiri begitu. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat. Wireshark tidak menampilkan file preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Nah, kita ke atas dulu yang pertama tadi. Nah, preamble itu value-nya tidak terlihat dalam tangkapan. Sedangkan preamble tersebut adalah file yang terdapat di awal sebuah frame Ethernet atau standar IEE dan berfungsi untuk sinkronisasi. Preamble memiliki panjang 8 byte dan terbagi menjadi dua bagian utama. Nah, kita isi terdiri dari 7 byte dengan pola bit yang bergantian antara 0 dan 1. Yakni 10 10 10 10 10 10 10 10 10 dan seterusnya. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.